Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menikmati indahnya dunia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Lagi dan sekali lagi Tuhan begitu baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita belajar firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita dan yang menjadi pedoman dalam kita beraktivitas sepanjang hari. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, saya akan membaca hanya di ayat yang ke-8 saja karena ayatnya begitu panjang. Yang ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan mengubah hidup kita. Sekali lagi, kehadiran Tuhan mengubah hidup kita. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, maka banyak sekali yang berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan ketika kita bertemu dengan Tuhan? Apa yang kita rasakan ketika kita menghadap hadirat Tuhan? Apakah kepenatan karena berbagai masalah, duka cita? Atau kita bersuka cita karena melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita? Bapak Ibu, ada banyak orang yang bercerita kepada saya bahwa mereka merasakan perubahan setelah berjumpa dengan Yesus. Ya, beberapa orang ada yang bercerita kepada saya mengenai masalah-masalah mereka, dan beberapa waktu kemudian mereka bercerita bahwa mereka merasakan sukacita ketika mereka bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang menceritakan keluh kesahnya kepada saya, bahwa ia bercerita kepada saya bahwa ia sedang berada dalam suatu situasi yang sangat sulit baginya, di mana ia merasa bahwa situasi ini membuat dia sulit untuk berpikir, bahkan membuat ia mulai lemas dan tidak kuat lagi. Bapak Ibu, ini saya bisa melihat dari air matanya yang mengalir ketika dia bercerita kepada saya, di mana dia ingin supaya masalah ini cepat selesai. Dia ingin supaya masalahnya hilang, karena dia tidak mau lagi masalah itu terus yang menghimpit kehidupannya. Bapak Ibu, masalahnya terlalu berat. Namun apa yang saya katakan ketika dia berbicara kepada saya, dia menceritakan segala sesuatu keluh kesahnya kepada saya tidak bisa berkata apa-apa. Bapak Ibu, saya bukan orang hebat ya. Saya bukan orang yang tahu harus melakukan apa step by step seperti apa. Tetapi saya hanya berkata kepadanya, "Teman, datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, dan nantikan perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu." Bapak Ibu, setelah selesai bercerita, saya tidak tahu ia melakukan apa, seperti apa. Tetapi saya yakin dia melakukan pesan yang saya sampaikan. Sehingga beberapa hari kemudian Bapak Ibu, dia bertemu dengan saya dan dia berkata bahwa Tuhan mengubah hidup saya. Dia mengatakan bahwa dia merasakan sukacita. Dia merasakan bahwa sekarang setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia merasa dia menjadi orang yang mampu bersyukur. Bahkan sekarang Bapak Ibu, dia berkata bahwa saya mulai lebih intens berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perubahan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada yang berubah, yaitu apa? Hidup kita. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Zakheus, ya, di mana diceritakan di ayat sebelumnya, dari ayat yang pertama, bahwa Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai berarti dia adalah orang yang sangat kaya raya, ya, dia mempunyai banyak keuntungan. Bapak Ibu, Zakheus ini adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka karena Zakheus ini adalah
seorang pemungut cukai, dan mereka mengatakan bahwa pemungut cukai itu adalah seorang pengkhianat ya, karena pemungut cukai itu bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi. Bapak Ibu, Zakheus di sini bagi orang Yahudi adalah orang yang berdosa ya. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa di ayat yang ketiga diceritakan bahwa Zakheus ini adalah orang yang bertubuh pendek ya, karena kita melihat bahwa karena dia pendek, ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia ingin melihat Yesus, maka ia perlu naik pohon ara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Zakheus melihat Tuhan Yesus ya, dia berada di atas pohon ara dan Tuhan Yesus menyuruhnya untuk turun. Kemudian dia membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam pergolakan, ada berbagai macam yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus. Pertama adalah orang-orang Yahudi tidak suka, mulai berbicara yang tidak baik, mulai mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak adil. Kenapa Tuhan Yesus harus bertemu dengan orang berdosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bertemu dengan Zakheus yang menurut orang-orang Yahudi adalah orang berdosa. Namun Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengesampingkan, tidak mengedepankan bahwa Zakheus adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakheus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus sudah datang ke rumah Zakheus, maka ada perubahan besar dalam kehidupan Zakheus dan keluarganya. Ini dapat kita lihat perubahan apa yang terjadi. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus datang kepada Zakheus, di rumah Zakheus, kepada keluarga Zakheus, maka yang terjadi adalah Zakheus yang awalnya tidak tahu siapa Tuhan, akhirnya tahu siapa Tuhan. Dia mengikut Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat yang berikutnya adalah ada perubahan. Yesus mengampuni dosa Zakheus. Dosa yang dilakukan Zakheus adalah dia memeras rakyat, dia mengambil uang, dia mengambil keuntungan. Dan Bapak Ibu, yang terjadi pada saat itu Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Apalagi perubahan yang terjadi, yaitu Yesus memberkati keluarganya. Oh, alangkah indahnya ketika Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita juga. Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Ada perubahan dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, tidak hanya sampai pada berkat Tuhan ya, tapi Zakheus juga memberikan perubahan dalam hidupnya, di mana ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mau berubah dan mempunyai tujuan yang lebih baik, yang di mana dia mengatakan bahwa dia mau melayani Tuhan Yesus. Ini sangat jelas sekali di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Zakheus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Zakheus memiliki perubahan hidup yang besar sekali. Ketika bertemu dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa menyenangkannya perjumpaan dengan Tuhan. Adakah Bapak Ibu merasakan perjumpaan yang seperti itu ketika bertemu dengan Tuhan? Ketika beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, menikmati hadirat Tuhan, ibadah online, ibadah offline, memuji Tuhan, saat berdoa pagi, saat bersaat teduh, saat membaca firman Tuhan. Kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Setelah selesai berbicara kepada Tuhan, merasakan ada sukacita. Kemudian kita membuat keputusan-keputusan setiap hari dalam hidup kita. Keputusan untuk bertobat, keputusan untuk memuliakan Tuhan, keputusan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, betapa bahagianya berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya kita yang diberkati, keluarga kita juga ikut diberkati. Tetangga-tetangga kita, saya yakin ikut diberkati. Karena apa? Karena melihat Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sama dengan Zakheus. Orang-orang yang Yahudi dalam cerita ini menjadi orang yang sombong, merasa bahwa mereka sudah hebat, merasa bahwa mereka bukan orang berdosa. Tetapi sesungguhnya semua manusia berdosa. Kita sama dengan Zakheus. Kita adalah orang yang tidak layak dijumpai oleh Tuhan karena kita berdosa. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Tuhan sendiri mau menjumpai kita karena Ia sangat mengasihi kita. Dan ketika Ia berjumpa dengan kita, Dia merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita terus diberkati dan juga Dia mengubah pola pikir kita sehingga kita mau bersedia untuk melayani Tuhan.
Bapak Ibu, rasakan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Engkau kembali mengingatkan kami kebenaran firman-Mu bahwa betapa bahagianya ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa. Bapa, biar apa yang kami renungkan ini dapat terjadi dalam kehidupan kami. Setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan, kami selalu merasakan perubahan yang luar biasa. Kami terus diberkati, bahkan kami juga mempunyai keputusan-keputusan yang indah dalam hidup kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon biar Engkau terus memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.